Sholat subuh Pak bisa nonton. Iya. Sama. Iya. Jadi. Maksudnya kali yang wajib-wajib kok usah diingetin lah kali. Iya. Lu yang sunnah yang apa baru ingetin gue yang wajib. wajib. Kalau nggak bangun pagi juga malu sama ayam jantan. Satu-satunya binatang yang bisa melihat malaikat. Masa sih kalau begitu? Apaan sih? Emang gue yuk, Bismillahirrahmanirrahim boleh ya? Bukan Bismika. Bismika. Kalau mau kabut untuk makan. Minimal makan ucap bismillah aja. Oh enggak, Kata Nabi bismillah aja udah. Karena kalau kita makan nggak ngucap bismillah, itu setan ikut makan sama kita. Jadi kadang-kadang kalau kata bahasanya saya Dubai, gak gemuk-gemuk lu makan mulu. Kita habis buka puasa, ngambil tadi, habis sholat maghrib, berangkat taraweh, gitu guys, Indomie dulu. Bener banget. Enak ini. Dapat pahala, padahal kan semuanya yang pertama bikinnya gampang. Benar. Ya enggak? That's why mie instan. Ya untuk orang-orang yang puasa kayak gue, Jojo dan Rico, Masa gue dihilangin? Udah lengkap. Puasa gila lu. jam 12 hari. Enggak, puasa gua. Puasa. Kalau puasa yang orang-orang Turki, puasa kemang jeruk ada nasi dikeruk-keruk. Baru. Wah. Baru tuh. Maksud gue, nggak apa-apa coy. Emang anak-anak seumuran Wancoy masih Nggak masa gue mau setengah hari, umur gue udah separuh. Udah separuh lebih, setengah hari. Separuh gimana coy? Separuh dari umur Nabi ya? Patokan Lebih lu ya? malah. Lebih malah. Oh, Nabi umurnya berapa? Wafat usia berapa? 64 apa ya? 66 ya? 68? 60. 63. 63. Yes, gue. Berarti kalau 63 dibagi 2 sama dengan 31,5. Ya iya benar. Udah separuh lebih. Gak apa-apa coy, kalau misalnya emang gak kuat, asal dibayar. Iya betul. Enggak, tapi kuat dulu. Seharian. Lu telepon gua aja kalau emang gak kuat. Asal. Gunanya apa? Gunanya apa? Talangin. Kasih motivasi? Angin. Lebihin. Puasanya lebihin. Bayarin gue setengah hari. Satu lagi kalau misalkan kita sahurnya pas di ujung-ujung tuh baru agak lumayan tuh. Agak lumayan kayak nyimpen ya. Gitu. Tapi kan kadang orang ada yang suka kebablasan. Kalau pas sahur aja nih. Gue ada knowledge nih, satu nih knowledge. Apa? Tentang mie nyemek nih. Apaan? Mie instan Indomie tuh ada dua market tuh Pak. Goreng dan mie kuah. Jujur gue termasuk yang goreng. Ini adalah jalan tengah. Jalan tengah. Ya bener loh. Antara orang demen kuah sama goreng itu. Banyak banget. Kayak keluarga gue misalnya lagi lebaran tuh. Dia bikin Indomie goreng, tapi dikuahin dikit. Nah, Gua kan? gitu. Iya, Lu gitu. Iya. Nah, ini jalan tengah nih. Jalan tengah nih. Gue Apalagi demen. sekarang Indomie yang tadi dibilang sama Jojo. Ada korelasinya tuh. Pahalanya banyak banget dapat.
yang punya Indomie kenapa? Sekarang kan nge-grab UMKM Jo. Beh, Iya. Iya. bener. Bener. Sama ini mie nyemeke. Mie nyemeke Bu Siti, Jogja. Mie nyemeke ala Jogja. Warmindonya Bu Siti itu. Doi collab. Kolaborasi ya. Iya. Kapan ya mau keluar ke Polim? Aduh. Kapan ya? Tolong. Kering jujur, kering habis. Bus. Bang Cuy, Jangan salah-salahin. mana? Habisin dong. Emang kenapa kalau sahur kesiangan kenapa? Ini bablas kasihan. Kadang tuh orang suka alasannya karena nggak kuat puasa, karena nggak sahur gitu. Padahal ada yang praktis kayak gini ya. Betul, makanya padahal sayang banget sebenarnya di bulan Ramadan tuh kalau misalkan kita ninggalin sahur. Karena konon ya, ilmu yang pernah gue dapet nih. Apa itu? Kalau kita ngejalanin sahur, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya dia bersalawat buat kita. Nggak tahu deh, bener apa enggak sih? Bener tapi agak general. Benar. Tapi agak general. Tapi bagian berselawatnya iya ya. Itu agak rare tuh. Iya, rare. Iya. Soalnya pernah ada kisah zaman dulu kok, sahabat Nabi juga. Kais bin Sima tuh dia petani kurma, dia kadang kalau misalkan pulang pas buka puasa buka tuh kelewatan tuh sahurnya sampai besoknya lagi. Jadi dia nggak sahur. Makanya dari situlah keluar wahyu kok nggak salah kayak sahur itu diwajibkan gitu ya, benar nggak? Disunahkan. Disunahkan. Iya. Walaupun hanya minum. Gue Gua di situ- udah pernah ma, jujur gue pernah ma. Gue di situ lu unggul. Klasmen 1 lu. History lu 1. Theory and history you're number 1. Agree. Buat praktek. Iya, iya. Ngomongin pernah. Tapi minum air putih pun cukup ya Jo sebenarnya kalau dalam situasi itu udah terhitung sahur kan? Iya, makanya Nabi menganjurkan untuk sahur karena itu. Benar kata Wanco tadi, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang bersahur. Jadi artinya jangan melewatkan sahur meskipun hanya kita punya air putih aja. Apalagi ada Indomie kayak gini kan. Tapi di rumah tinggal ini doang. Niat sahurnya itu yang berarti ya. Enggak, kadang-kadang kan gini. Kita tuh sahur kan males masaknya. Keluar ya. Males beli online-nya kadang-kadang. Kalau ini kan gampang. Lagi yang nyemek ya gak? Ya. Mau yang kalau misalnya yang kuah tapi gimana gitu kan, ini kan yang nyemek tinggal cukup 12 sendok aja. Takarannya udah ada gitu. Ada. Ada. Biar pas nyemek itu 12 sendok. 12 sendok. Gitu tahu deh boleh. Di breakdown. Boleh. Dia menang di situ. Masa sampai 12 angkanya pas banget. Dia udah tahu. Di manakah biasanya sholat niat sahur dibaca? Apa? Biasanya nih, gue nggak tahu itu hanya culture di Indonesia apa enggak ya. Niat sahur biasanya dibaca saat momen. Ya habis tarawih lah di ujung. Iya dan, iya betul iya. Itu bisa karena lagi rame-rame. Iya. Atau biasanya sebelum tidur. Betul gak? Supaya dia takut Iya. kalau dia bablas. Seperti sahabat Nabi yang bernama Kais bin Sima, petani kurma. Apa kalau napas banget. tapi itu untuk kayak gue ngerti itu tuh agak susah. Jujur itu rare. Itu. Jojo juga rare, buat Jojo juga Iya. rare. Kais bin Sima, petani kurma. Itu gua akuin. Alhamdulillah. enak banget. Alhamdulillah, masya Allah. Wah mantep nih mie nyemeknya nih. Ala Jogja, rasa rendang. Ya. Mantap ini biar ngangkat UMKM. Benar. Iya, sama Warmindo mie nyemeke Bu Siti Jogja. Benar. Rasanya gurih. Asli. Ini cocok banget buat kita yang suka ekspor hal-hal baru. Betul. Jujur di Instagram gue lihat extend foto sama beliau. Ada ini, ada fotonya mereka berdua saat launching. Oh Bu Siti. Iya, itu orangnya ada. Emang bentuk nyata support UMKM, benar. Tadi kita Foto coba. di sana. Legitnya dapat, gurihnya dapat. Gurihnya sih, pedas-pedasnya dikit dapat. Iya, gue sih gurihnya sih. Tapi rasanya nggak lebay ya. Pas gitu. Kalau gue pas. Oh, pas.
Iya biasa orang-orang kan kalau bisa ke Jogja nyari hidden gem. Betul. Hidden gem makanan. Bener. Bu Siti tuh legend juga. Itu legend. Oji dia Dari tahun 12. Emang iya, Masa sampai 1200? 1200. Angkatan mau dendels. Masa Mesir gak dendel juga 1200. Jogja. Game Ding Dong 1946. Jogja. Bantul. Iya, Itu mah standar. Ya udah, kalau gue balikin lagi lu bisa. Ya. Deh. Sleman. Ya oke. Prawiro Taman. Tuh, ini apa nih tuh? Daerah. Lu mau Sleman. ya itu kan maksudnya pinggir kota Oh, aja, iya, maksudnya itu bagian gitu lah. Tahu. Daerah bagian. Sekumpulan Jawa Tengah itu zaman Depok. dulunya ada Iya, ada Depok, bener. Depok, Dekat bandara. Depok, Iya, Depok. ada. Joglo Semar. Sekumpulan daerah. Jogja, Solo Semarang. Itu kira matol ya. Singkat. Semua. Tapi emang ada kan? Ada. Becak kayu. Iya, tapi kalau itu maksudnya itu Mataram. Grupnya Mataram lah. Bukit Menoreh. Ah, tuh Nore betul. Iya. Tempatnya si itu. Erik. Materi Gabak ya? Bukan. Hai Gunung Kidul. Iya, itu bagian juga. Tapi lu tahun lalu, apa 2 tahun lalu sih yang lebaran ke Jogja? Tahun lalu, Joy. Iya. Sama lu aja? Ini sih bener Iya, dia asli. Kenapa? Kan kita hotelnya di pinggir, dia di tengah. John main di tengah lah John sini. Ada angkringannya, sehingga gue pakai gamis dan segala macem. Tempat klub malam. Tahu pas gue dateng, gue bilang mana angkringannya? Isinya bule-bule yang kayak apa itu kayak legian gitu, Tahu, kayak gue iya. tahu. Itu Prawiro Taman. Iya, Prawiro Tama ya. Boogie Down. Betul, udah tutup. Pas gue dateng, apa gue nggak dikate Amroji itu di situ tuh pakaian begitu. Bule-bule pada ngeliatin gue main ini. Gue pakai gamis, pai. Asli dia bilang, ada John sini John, sabi John angkringan. Pas gue dateng mana angkringannya? Udah lu minum nih aja. Dia siapa? Hah? Teh botolan. Nah, kelakuannya asli. Itu lebaran hari kedua ya? Iya, hari keberapa dah? Emang ada apaan waktu itu ya? Lu sama siapa ya? Lo ke rumah Cynthia. Iya Oh, benar. iya, betul, iya, Lo iya. ketemu. Pertama kalinya. Ketemu keluarga. Lo ketemu keluarga. And the moment Vios was born. Iya benar. Vios di situ, habis Di situ? lebaran. Iya, benar. Ingat gua timelinenya. Betul. Iya. gua ingat. Pulang lo naik bis Juragan 99 kan? Dah. Big Bird. Apa? Balikin ya. Apa? Pakai apa? Enggak apa-apa. Bis. Tapi Dibilangnya slipper bus. tapi Dengkul mentok. toilet Nggak ada. Kamu kencing gimana? Iya, terpaksa harus ditahan, nunggu pemberhentian berikutnya. Kenapa milih bis itu? Gue udah pesen sleeper. Cuma pada saat itu kan emang lagi ramainya balik tuh, harus balik. Itu penuh mungkin dia main alihin aja tuh. Jadi bisnis pariwisata gitu. Belakang jok sobek. Ya tapi kan gue sebut mereknya. Belakang joknya sobek. Belakangnya ibu-ibu yang ini kan, yang kipas angin Nagita Slavina gitu. Alias ayam. 12 jam gue. Berapa ini? Iya 12 sih ya. Cipali kan. Apaan mau sehari gila. 4 Sehari jam 20 lagi ya? sehari. Iya, 20 4 jam lagi sehari genep. 20 jam. Jogja. Terlaluan. Lu udah pengen naik pesawat sih. Iya. Abis, harus balik. Kereta. Jalan. Bagus tuh. Jalan pakai tongkat gitu kan. Iya tuh. Berapa kali pindah-pindah coy? Lu juga bareng. Beda bus tapi. Beda bus apaan, orang gue samping lo. Beda bus dari Gimana sih? mana? Gua Orang gue ingat. samping lo. Yang beda bus siapa? Di Dimbik sama si Doer. Oh iya benar. Iya gue samping dia nih benar. Iya benar. Ambil banyak tuh yang kasih tuh. Pocong. Itu apa? Lu bacain tuh. Bukan penjemputan, apa? Pengantaran terakhir. Oh iya, terus lu liat gimana? Dianterin orang dari Solo, nyamper ke Jogja. Kita makan dulu sebelum pulang. Terus pas di ujung ketemuan di terminal, ngeliat dari jauh.
ada transaction nih. Dibacain. Kenapa sih? Iya apa? Bebelan dari Solo nyamperin asli. Tapi waktu itu dia nyamperin lo, ngasih lo pocong juga. Nih saat Agak. storyin saat nih biar adil nih. Ya. Enggak ngasih pocong. Ada orang tuh waktu itu storyin. Wah, paham. Kasih pocong juga, lu lupa lo. Orang dia gue Rezeki ingat. orang jangan ngiri, coy. Iya, enggak Enggak, akhirnya enggak. jadi kan orang tuh kan ketawa ceritanya. Akhirnya dia nemuin Wanco di Warkop Polim apa di mana gitu. Ngasih pocong, Sat udah ya Sat impas saya satu Emang sama. iya? Iya. Lu nggak tahu, iya, gua orang lupa gua. ngasih lu. Iya mungkin dilupain iya, lu. tapi momennya apa lupa. Iya, dia ngasih akhirnya, Bang, nih gue yang cerita pocong nih. Orang dari Solo, akhirnya Jakarta, kata biar seri kan. Mungkin dia kesindir kali namanya orang ini ya, orang Solo, biasa Tapi gitu. kan tadi kan bercanda doang. Iya, maksudnya gue. bercanda. Tapi lo ambil nggak bercandanya itu? Ya. Gue sih nggak apa-apa. Iya, Lu sorry nggak usah kan ya gitu ya. Lu jauh-jauh Iya. dah. Gue nggak pernah. Lu bisa gini. Buat Jojo aja. Iya bukan. Gue menghindari transaksi di depan umum gitu prosesnya lama. Maksudnya sampai kelihatan orang nggak? Gue main cepet aja. Udah. Ngomongnya terakhir. Ya udah. Lu gimana jadi penceramah lu dikasih Iya maksud gue biar cepet aja set gitu. Penceramah depan orang-orang loh. Enggak. Kadang ditekuk gini ngasihnya iya. Kadang kan di balik kotak nasi. Gitu kan. Selipin. Tapi ada ilmu Pak. Jadi kan pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan pernah dikasih sesuatu sama Nabi. Terus kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah saya nggak mau terima. Kan engkau yang ngajarin saya, jangan berharap sama manusia. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau diberi sama seseorang tanpa engkau mengharapkan sebelumnya, maka terimalah karena itu pure rezeki dari Allah. Oh, Jadi iya. tanpa kita mengira-ngira, karena itu apa-apa. rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi dari arah nggak disangka-sangka, itu rezeki dari Allah. Itu nggak boleh ditolak. Kata Sayyidina Ali, kalau orang kita bisa nolak gitu, bisa-bisa kita rezeki kita jadi seret. Dia mempetin kan? Iya. Makanya itu rezeki dari Allah. Cuma istilahnya orang lain itu semuanya itu cuma perantara doang ngasih. Lewat Iya, dia. iya. Kalau ngasihnya gini boleh nggak? Bisa gini. Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Coy, Oh, gimana? saldo siaga 1 gue. Sama kok. Mana bentar lagi mau buka puasa lagi. Kira-kira makanan apaan ya yang culture ya? Di, emang puasa lu? Iya sejujurnya gue emang nggak puasa kok. Cuma dalam hati kecil gue pengen banget kayak orang-orang bisa makan pas buka puasa. Iya. Gue tahu sih Niko sebenarnya. Kayaknya kita harus ke tempat Bedul Niko. Barangkali dia bisa bantu kita dan juga kan bulan puasa ini dia bisa buka puasa ngajak kita dah. Thanksin sama bedul. Nah ini yang gue bilangin. Tengsin malu-malu gitu ilangin dah kalau kita emang siaga 1. Lagian setahu gue Bedul kan emang orangnya baik. Udah gitu dia juga ganteng lagi. Ganteng. Dia ganteng udah. Iya dah. Ya, bisa deh pasti dia bantu kita. Yuk ke rumah Bedul. Oke, gue ikut lu dah. Ayo yuk. Assalamualaikum. Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
siapa gerangan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanda, Riko, sahabatku, senang melihat kalian berdua. Pai, Ya. kita bisa ngobrol nggak? Oh, yuk masuk silakan. Yuk. Ada apa ini Riko Wanda? Jadi gini Dul, sebenarnya kedatangan kita berdua, sebelumnya gue minta maaf dulu. Lo tahu kan kondisi kita berdua tuh lagi kayak gimana sekarang? Kita berdua tuh emang lagi butuh pegangan banget Dul. Oke, pegangan. Ya. Pegangan yang bisa meringankan beban kalian, betul? Iya, betul. Paham, ya. Alhamdulillah deh kalau lo ngerti. 500.000 aja, Pai. Ya, 3 juta Dul, 3 juta Dul. Ya baik. Saya ambilkan dulu. Kebetulan saya habis masak. Kita buka sekalian di sini. Loh, belum pada buka puasa kan? Nah, sebenarnya kita berdua sih mau buka puasa di rumah, Dul. Cuma kalau elonya maksa, ya nggak apa-apa dah. Jadi hitung-hitungannya kita ngormatin tuan rumah ya, kok. Tunggu di sini ya. Oke. Udah gue bilang kok, Bedul tuh orangnya baik, peka banget dia. Insting bansosnya kenceng, pasti bisa dibantu kita, yakin gue. Salah gue ngeraguin lo. Tepat kita kesini ternyata. Makanya kalau ngeliat kayak begini, gue inget pepatah zaman dulu kok. Barang siapa yang deket sama ustadz, limitnya bakalan nggak ada batasnya. Pepatah siapa begitu? Baru denger gua. Ya, tuh dia makanya. Sering-sering baca buku pinter ciptaan Iwan Gayo. Iya. Itu. Coy, kalau di 3 juta cair, lumayan buat nyambung hidup ya. Iya, tapi tak dulu. Yakin nih ya, yakin gue nih. Bedul orangnya baik, pasti ditambahin 5 juta feeling gue. Wah, 5 juta. Amin. Dapet. Dia emang baik. Ini dia. Silakan Wanda. Ya. Ini Riko. Oh iya. Pai, yang tadi itu Gampang itu makan. Goks, ini mie apaan Dul? Aromanya nendang banget. Ini Indomie nyemek ala Jogja rasa rendang dengan perpaduan rasa gurih, lezat dan pedas dengan kuah khas mie nyemek ala Jogja. ini baru ya, Pai? Enak bener kelihatannya. Ini varian nyemek baru dari Indomie, Hidden Gem Jogja. Berkolaborasi sama Warmindo mie nyemeke Bu Siti Jogja. Ayo, dimakan yuk. Yuk. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Dul. Enak banget buka puasanya hari ini. Pakai Indomie nggak pernah gagal Dul. Jujur, perpaduan manis dan gurihnya berasa banget. Betul sekali. Oh, hampir lupa. Nih, gue tunggu nih. Gini, Pai. Gua mau Wancoy perlunya uang kan. Riko, ini adalah petunjuk. Petunjuk dari semua masalah umat manusia di bumi ini. Iqra, Bismillahirrahmanirrahim kholaq. Bacalah dengan menyebutkan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Baca dan amalkan. Insya Allah, kamu akan menjadi orang paling kaya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setuju gue Dul. Semua tuh kita butuh yang namanya petunjuk. Tapi buat kondisi kita saat ini, kita butuhnya pegangan uang Dul. Benar. Wanda, uang hanyalah kertas. Akan habis senyap dimakan rayap. Akan basi karena inflasi. Tapi ayat-ayat dalam Al-Quran ini
insya Allah tidak akan habis dimakan zaman. Ayo terima. Ya udah, Pai. Makasih. Kita terima ya. Cabutin dulu kita dulu ya. Ya dulu ya. Baik. Cabut. Tunggu. Riko, Wanda, saya sebagai sahabatmu ingin sekali melihat kalian mendapatkan rezeki yang halal di jalan yang benar. Insya Allah di jalan. Iya. Ya udah, cabut deh. Yuk, Cabut dah. Cabutin dulu ya. Iya, baik. Cabut deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Cabut dah. Coy, sebenarnya yang dikasih bener. Tapi ya udahlah kok. Kita kerjain apa yang kita bisa dulu lah. Kita usaha aja dulu semampu kita. Biar kita bisa nemuin jalan keluar buat kita. Setuju gue. Ya, gitu aja dulu dah. Oke dah. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Itu nyawer. Nyawer. Gedek aja, gedek. Gedek. Tukang es krim Turki. Iya, bener. Ya, Tapi ada apa nggak maksudnya? Dikelipet-lipet tuh ada apa emang? Enggak, biar gak kelihatan Biar nggak orang aja kelihatan. biasanya sebenarnya. Tapi dalam Islam ada tuh. Kalau ngasih nggak Ya boleh boleh kelihatan. aja. Kalau baiknya. pokoknya intinya kalau Nabi SAW tuh kalau setiap dikasih hadiah beliau nggak pernah nolak. Kecuali kalau sedekah. Kan kalau Nabi kan kekhususan Nabi sama Ahlul Bait keluarga Nabi, mereka nggak boleh makan sedekah. Kalau dikasih ini sedekah, mereka nggak akan terima. Nabi SAW dan keluarganya Nabi nggak akan terima. Dia pasti dikasih orang lain. Tapi kalau ya Rasulullah ini hadiah. Gitu adabnya iya. sama ulama bilang ini hadiah. Bilangnya hadiah. Itu wajib diterima, harus diterima. Kalau dikasih hadiah. Yalah wajib. Berarti selama ini yang gue lakuin apa benar, ya kan? Iya, Gua tanpa dapat disangka-sangka. dapat rezeki. Kecuali kalau misalnya, Bopar lagi koleksi jam tangan nih. Kali aja gue dapat satu, itu nggak Itu baik nggak tuh. baik, nggak baik. Nggak baik Itu tuh. kode-kode. Udah niat, maksudnya yang artinya yang nggak di luar sangka-sangka gitu, Pak. Kalau gini boleh nggak? Misalnya kayak, Gak usah repot-repot, Pak. Bapak ngapain sih? Tapi nggak Pikir dulu. tapi dia ambil. Pikir-pikir Ayo, dulu, nggak Pak. bisa dah. Gini, Bapak. memang Baru dibeli peci. kayak sama siapa aja. Bapak, menurut saya nih, Bapak lebih yang membutuhkan aja. Itu boleh. Boleh gitu. Tapi kalau kiai gue pernah tuh barengan kalau misalnya sowan tuh orang dia ngasih, ada orang kasih uang, tahu orangnya pergi kadang dibagi-bagi lagi sama orang. Nah, Enggak, gitu itu loh, kiai. bisa. Enggak, kiai gue tajir, jujur kaya. ya kan lu udah cukup rezekinya. Tapi kan gue apa yang gue keluarin buat itu kan gue nggak pernah cerita juga. Iya. Itu namanya jadi nggak enak. Gitu. Ya tapi intinya pokoknya kalau dikasih, nah itu kan pilihan ya, kita mau ngasih lagi ke orang atau apa silakan Iya. gitu. Tapi kalau kita intinya dikasih dengan sesuatu yang kita nggak ada harapan atau bayangan, itu nggak boleh ditolak, itu rezeki dari Allah. Kalau misalnya kita dikasih nih hadiah nih, Jo. Kita mau ngasih lagi nggak apa-apa dong? Iya. Tapi kalau misalnya ngasih lagi ke orang, kitanya bohong gimana? Maksudnya duit gue sendiri. Ini emang gue sengaja buat lo. Udah lo terima. Kayaknya sih tetap dapat pahala sih. Tetap dapat sih. Iya dapat pahala cuma Tapi bohong ngibul gitu. ya, tapi ngibul. Ya kenal kecil. Bukan duit kita. Nah dulu pernah tuh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu kan kalau istilahnya di ulama besar itu kan ya semacam kayak aib aja gitu kan. Misalkan punya barang banyak itu, kok ustadz apa kiai ulama tuh mau pakaiannya rapi banyak gitu, segala macam hartanya banyak. Pernah tuh ditanya juga kan Imam Malik, ya Imam kenapa kok punya pakaian kamu bagus-bagus mahal-mahal gitu segala macam. Kata Imam Malik, ini semuanya pemberian orang. Jadi
saya sering pakai ini untuk menghargai orang itu gitu. Jadi termasuk di antara adabnya ulama kalau kita dikasih orang, kita harus nyenengi minimal tuh 1 kali Pak. Misal lu dikasih sama fans sampai pakai kaosnya minimal. Kalau kecil diskon atau jangkis apa. gitu. Ah itu enggak sih. Jangan juga. Iya. Ya apa kalau misalkan ngatung- jangkis jangan lo kelihatan ininya sih setengahnya aja. Jadi untuk menghargai, belajar maksudnya itu belajar juga kan Nabi pernah dikasih anggur kan? Nabi pernah dikasih hadiah anggur pas makan, terus sahabat-sahabatnya nungguin kok nggak dikasih ya. Pas orangnya pergi, sahabat Nabi makan, nggak taunya Asam. pahit banget, asem. Tapi menghargai. Iya, terus kata Nabi, sahabat Nabi kenapa nggak, ya Rasul kenapa kok nggak kasih tadi depan orang itu? Kalau saya kasih di depan orang itu nanti kamu makan, kamu bilang pahit, nanti dia hatinya kesian sedih. Dia kan kali aja dia ngumpulin duit loh. Dia kan kerja ngumpulin duit buat ngasih hadiah Nabi. Kalinya ngasih pocong lo tuh kan, ngumpulin dari duitnya udah gede terus kita Tiba-tiba kecewain. ditolak kan kecewa. Gua mau bikin lukisan buat Bang Gopar gitu, skut apa, bikin apa. Ya kan kali aja dia tuh dengan ya Allah mudah-mudahan Bang Gopar ini nih dengan senang hati. Karena salah satu ibadah yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kesenangan terhadap seorang muslim. Ke hati seorang muslim. Kalau Jadi makanan kita nggak nyenengin enak, orang, Kita hargai gitu. Dimakan. dihargain aja, masya Allah. Kita boleh untuk menjaga perasaan orang seperti itu, kita boleh. Bahkan maksudnya berbohongnya bukan berbohong yang pure gitu, maksudnya masya Allah kok enak nih makanannya gitu. Misalnya dimakan nih, kita masukinnya nggak dikunyah. Kita nungguin boleh nggak? Kok nggak dikunyah-kunyah Pak Ustadz? Ada apa nih kalau boleh tahu? Misalnya orang ini yang pertama misalkan udah gak enak, yang kedua makan yang gini boleh. Gini-gini dibuang. Tapi itu jatuhnya bohong aja. Apa? Jatuhnya bohong nggak? Untuk menghargai kan Tapi bohong untuk kalau menghargai. untuk menghargai perasaan demi dia, kebaikan. ya nggak apa-apa. Kalau untuk menghargai perasaan dia ya, gitu. Tapi maksudnya kalau sesuatu yang sekiranya kita bisa mikir kan, baik maksudnya kalau kita sampaikan nih perasaan dia bisa sakit, kecewa. Gimana caranya kita nyampaikan dengan cara yang baik tanpa dia kecewa atau ini? Oh, misalnya makanan nggak enak, kita sampaikan dengan yang baik gitu. Iya, Misalnya betul. makanannya nggak enak nih. Besok nggak usah kayak gini lagi. Boleh nggak? Nangis sih, sedih sih lagi di pojokan musola sih. Kayak gini. Serahkan ke yang lain aja kalau soal masak. Bakat Anda bukan di sini. Jangan. Tapi Kalau bini masak nggak enak, Nah itu juga termasuk, masya Allah. Misalkan terlalu asin, masya Allah enak banget ya makanannya. Asinnya pas gitu misalkan. Si istri itu ya sebenarnya harus bisa peka juga terhadap apa yang disampaikan suami gitu. Maksudnya jangan sampai nggak enak nih makanan lu masak begini amat, jangan sampai kayak begitu. Itu menyakiti hati dia. Tapi kalau misalnya ketahuan dibuang di tong sampah tapi bini yang lihat gimana? Makin sakit hati. Ya sakit hati lah, jangan, nggak boleh begitu. tong sampah lagi. Gimana? Enggak, misalkan orang nggak habis, pura-pura habis. iya, menghargai bini juga ya. Iya, menghargai istri. Lagi juga kita laki-laki, maksudnya kalau makanan mah ya bisa lah, nggak terlalu dipilih-pilihin banget gitu ya kan. Iya. Pelan-pelan. Karena gini, Jo, banyak banget nih misalnya pengantin baru, bininya emang nggak bisa masak, bahkan nggak suka masak, tapi demi nyenengin suami, dia pengen untuk belajar masak. Iya. Iya. Meskipun hasilnya kan kayak Kurang. kurang Iya, nih, tapi ada usaha di situ. Iya, kita harus ini dong. Hargai. Iya, apresiasi dong. Hargain dong iniannya dia. Gitu. Iya, mungkin karena kan takaran garam, takaran gula, takaran airnya tuh kadang-kadang suka nggak tahu dia, Iya. lihat di YouTube. Tapi kan kalau Indomie nyemek kan udah tahu takarannya. Benar. 12 sendok air. Bener. Ya kan? Itu biar ada nyemeknya patokannya. dapet. Iya, biar nyemeknya dapet. Betul. Iya. Apalagi ini kan berkolaborasi nih sama UMKM, ngangkat UMKM. Iya. Enggak, mie nyemeknya Bu Siti Jogja. Iya, Warmindo. Enak tuh. Ala Jogja rasa rendang. Gurih. Rendang ya? Gurih, terus gurihnya enak. Terus pedasnya ada. Pedasnya ada. Itu juga, coy. Siapa yang food vlogger yang terkenal? Gordon Ramsay siapa? Iya. Oh dia mau. Gordon Ramsay. Kalau makan mie ini, pasti dia komennya tuh. Apa nih? Komen-komen yang hotel-hotel bintang 5 lah. Gimana? Bumbui berani nih. Yang masak cowok nih, yang masak cowok.
Ibu-ibu gini kenapa Iya. gitu. Berani bumbu nih gitu. Wah sih. Bilang aja maksudnya. Enggak gini. Tangannya wangi nih. Tapi bicara Gordon Ramsay, gue ada fakta. Apa? NY Post pernah ngeposting. Ini boleh di cross check nanti. The best noodle in the world peringkat 1. Indomie. Indomie. 2022 apa? Kalah Jepang Korea. Boleh dicek. Dia Dia diraap, mau di negara mana ada doi. Iya. Telek. Wah Jo, lu harus jadi reseller kalau di sana Jo. Nggak Mie nyemek ini. Mie nyemek. Oh iya. Baru Wah, ini. bener. One of the biggest demand. Afrika. Oh iya. Kelas. Iya, telek. Kan Sampai ada yang gede. barter-barter Indomie. Iya, itu Bisa itu banget real. jadi alat mata uang Joy. Indomie. Itu real, itu real. Iya. So. Kacau. Kacau. Enggak, tapi tadi makan gimana, enak gak? Enak lah, menurut gue Lumayan. enak. Menurut gue buat lidah Indonesia khususnya Cocok. gitu ya, cocok Iya, banget. harusnya lu yang lebih banyak berbicara. Lu kan seorang food vlogger ya, Pak ya? Iya, gue emang itu. Nah, buat lu yang explore rasa baru, kena deh. Kena banget, rasanya. kena banget. Udah gitu juga dapetinnya juga gampang. Di mana sih, Coy? coy? Gampang banget. Lu pokoknya tinggal keluar rumah, nengok kiri, nengok kanan di minimarket. Pokoknya di toko-toko terdekat ente semua ada deh, langsung aja cari. Iya, gampang. Iya, Indomie nyemek ya. Apalagi sekarang yang kolaborasi nih, mengangkat UMKM, Mega Warmindo, mie nyemek Bu Siti Jogja. Makin kesini kemasannya makin keren ya. Cakep, cakep. Kalau Jogja rasa rendang. Gue udah sedain 7 kardus gue di rumah. Gila, ampun. masa siap banget. Udah distributor apa? ya? Makanya pas terawih, kremes-kremes. Ya. Lagi mau berangkat taraweh di Kromes. Makanan rapatar tuh. Sahur nih, Jo. Apalagi ntar Piala Dunia kan. Ya. Pagi. Oh, pagi. Pagi. Jam 4 subuh, jam 8 pagi, sama jam 11 siang nanti. Match-nya. 3 waktunya. 3 waktu. Jam 4 subuh? Ada. 1, jam 8 Pas pagi. subuh mungkin Meksiko tuh. Ini Meksiko, Amerika. Oh, tapi enak nggak ganggu waktu tidur berarti Betul, kan? waktu Iya, tidurnya berarti jadi pas kalian udah sholat subuh, Pak, ya bisa nonton. Iya. Sama. Iya. Maksudnya kalau yang wajib-wajib nggak usah diingetin lah kali. Iya. Lu yang lagi yang sunnah yang apa baru ingetin gue yang kalau wajib. nggak bangun pagi juga malu sama ayam jantan. Satu-satunya binatang yang bisa melihat malaikat. Masa siul begitu? Apaan sih? Masa si lagu The Beatles. Tenang banget, petantang banget. Gua tahu. Nah, enak sama ayam jantan satunya. Hewan bisa malaikat. Apaan itu? Ini bener nggak? Bener. Jadi katanya Nabi SAW kalau kita dengar tuh ayam berkokok itu kalau bisa itu kita berdoa. Karena saat itu sedang ada malaikat. Nah sebaliknya kalau ada malam-malam kita melihat tengah malam kayak anjing bengong yang kayak serigala begitu, nah itu dia berarti sedang melihat setan. Kalau Maka tahu. Cicak. Bunuh cicak pahala loh. betul. Iya, gitu ya. Karena mata menjadi mata-mata. Tuh. Yang waktu Nabi dikejar-kejar, yang diumpetin sama sarang gongo ya. Laba-laba ya. Iya benar. Gonggok tuh kayak zaman itu namanya. Gonggok. Baru tuh sarang gonggok. Tapi kalau ngomong-ngomongin binatang kan kayaknya gue nih ya. Itu ya. Iya, anak lo nih. Ada yang kita nggak ketahuin, yang sering kita lakuin sebenarnya berdosa. Itu. Membunuh semut. Itu Emang. dosa. Emang. Oh iya, Nggak gue boleh dibunuh. tahu. Umum. Nggak boleh dibunuh. Kenapa? Kenapa? Kalau sejarahnya lupa gue. Kenapa itu cuy? Enggak juga lupa. Jadi pernah ada salah satu nabi tuh pengen ngebakar sarang semut. Itu sampai malaikat bilang kalau kamu ngebakar sarang semut nanti dicabut kenabian kamu katanya. Saking segitunya. Karena semut tuh binatang yang unik aja. Terus kan dia kan di salah satu surat Al-Qur'an kan ada surat namanya An-Naml, semut namanya. Oh iya? Itu cerita tentang ketika pasukan semut. Jadi dia kan lagi rame. Ini kan dulu kalau Nabi Sulaiman pasukannya kan jalannya tuh tentara, manusia, jin-jin, orang terbang, segala macam angin-angin gitu kan semuanya tuh. Binatang-binatang semua pasukannya.
Ya, ada satu semut bilang, ya ayuhan namal, wahai sekalian pasukan semut, masuklah ke dalam lubang. Kata ada satu orang nih, masuklah ke dalam lubang karena pasukannya Nabi Sulaiman mau lewat, jangan sampai nanti kamu terinjak-injak. Nabi Sulaiman tuh diperdengarkan sama Allah tentang kalimat itu, jadi bisa dengar bahasa semut. Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman malah bilang, masya Allah gitu, yang hadza min fadli Robbi, ini karunia dari Tuhanku gitu, sampai kayak ngerasa saking bersyukurnya, bahkan semut pun Allah perlihatkan kepada saya bahwa kerajaan saya saking besarnya, semut pun menghormatinya gitu. Jadi dia bersyukur Nabi Sulaiman sama Allah gitu, dibikin jadi raja yang kayak gitu. Iya. Jadi semakin rendah hati dia. Oh, sebut aja dia respect ya. Respect, bener. Nah, tapi yang salah satu yang paling Allah suka, kenapa dijadiin sampai nama semut? Satu semut itu punya sifat, dia mikirin orang-orang lain. Kata ulama gue, kata guru-guru, salah satu sifat yang paling disenengin sama Allah itu jangankan manusia, semut aja gara-gara dia mikirin kaumnya, dia mikirin orang lain, keselamatan orang lain, Allah suka, seneng. Itu semut, gimana manusia? Iya. Bener coy, itu kan hidupnya berkoloni kan. Semut tuh kalau ngeliat makanan satu, dia manggil temennya. Iya betul. Atau minimal kalau misalnya emang jauh temennya tuh dibawa dulu makanannya buat temen-temennya. Sahabatil Jannah tuh dia tuh. Sobatil Jannah. Ngakuin. Yang skripnya based on true story. Gue di Sobat Tirjana ini bener kata Jojo seperti daily vlog. Vlog seharian. Enggak sih. Kayak daily vlog aja kayak. Iya, kayak bukan biasa acting. aja ya. Bukan acting. Ide vlog Daily aja ya. vlog. Hai guys, gue hari gini. Hai guys, gue hari ini main nyeramain teman-teman iblis gue. Lihat di belakang sana. Ini sifat Nabi itu. Dua orang ini. Sifat Nabi tuh gak teman-teman iblis gua. Enggak, kalaupun iblis udah jadi temen lu juga. Itu udah salah. Itu udah salah. Teman iblis. Temen iblis. Hari ini saya mau mengangkat dia dari lembah hitam. Kan sepertinya susah ya gitu. Kamera gitu kan. Pakai salin dulu. Bisa gedek aja. Ini Agim tuh. Iya, based on true story. Kalau gue sih acting total karena emang 180 derajat beda. Enggak yang enggak acting di sini cuma gue mau Mancoy. Kalau Riko emang acting. Kalau enggak acting gue mau Mancoy. Bener sih. Nggak jujur, tadi sastra apa Japri. Apa? Semangat buat sketsanya bang. Itu Bang Wancoy tolong hafalin skrip. Jadi semua orang taunya lu baca. Coy, jangan kayak gitu coy. Jangan kayak gitu coy. Enggak dulu nggak bang? Iya maksudnya. Oh, lu mau klarifikasi nih? Apa? Oh, lu mau klarifikasi? Justru acting gue nggak terduga-duga kalau orang nyangkanya baca skrip. Oh, padahal enggak nanti, tapi kita nggak boleh ngomongin Gini, hal gini, ini, gini, tapi gini, kalau gini. aja. Hari ini justru gue nggak mau diceramain sama lu. Iya. Gitu. Padahal enggak. Maksudnya nggak apa-apa juga coy kalau nggak apa deh. Iya. Kan kita di sini sama-sama tahu. Tuh handphone posisi mati. Begitu. Tapi gini, kredibilitasnya agak terusik dia. Kan dia pernah bilang, ku netizen kalau suara sumbang gak usah diladenin. Ada yang komen, baca skrip. Reply, no. Enggak, maksudnya gue bercanda, bukan marah. Bercanda. No. Hampir niat banget di reply. Apaan? Nah gini, kayak kita di bos ya. Gini. Gue kayak tuh mereka nggak tahu nih. Gue kayak baca. Gue kebaca nggak sih? Tapi gak usah dipikirin, Jo. Iya. Ragu dia. Agak. Reply itu, Pak. No. Justru malah berarti acting gue bagus. Iya. Acting baca coy. Nggak baca orang gini. Main itu. Di situ yang bilang pasti di handphonenya bukan skrip kan? Kalau kayak begini-begini lebih baik diceritain apa enggak, Jo? Kenapa? Kalau misalnya orang prasangka Ini kan gitu, fun karena fact salah. kan, gak apa-apa. Iya, nggak Kan apa-apa buat kalau hiburan. udah cerita, tapi kan ya. buat hiburan. Justru menurut gue nggak pernah gue mau kasih tahu, nanti begitu ntar tahu jangan Iya, ceritanya enak tuh bener. baru. Ternyata nggak Tapi gitu. kalau ujian juga buat netizen, kalau dia menyangka lo itu salah menduga lo, bisa dapat ladang pahala juga lo berarti. Tuh inceran gue itu tuh. Inceran gue itu. Memfitnah lo baca skrip, kok Iya. baca skrip mulu bang Iya. gitu, padahal lo kagak. Enggak. Pahalanya dia bisa cover. Skripnya bawah tiker. Di bawah tiker. Ya berarti nggak baca, pas acting itu nggak baca. Lebih ke ngapalin, masuk.
Tapi kalau di compare film pendek kita jauh dia udah lebih progres. Iya. Yang dulu kan lu susah ngapalin tuh. Iya. Oh iya, Cuma iya, dua bisa. kalimat. Sekarang Jago. Oke lah, udah bisa lah. Sih gitu. Oke lah udah bisa. Gue tadi ditekenin gini. Gue di situ total acting, aslinya gue nggak gitu. Iyalah. Masa gue udah Right now. Iya. But back. Ya. I agree with that. Ya. Mungkin apa di jalan-jalan cerita itu yang ngeduk saya enggak kayaknya. Yang ngeduk sih gue nggak pernah gue. Yang ngeduk Duk siapa sih? Dukun. Oh iya ngeduk sih ya enggak. Dia sih percaya dia sama gitu-gitu. Lu nggak percaya deh? Nggak percaya dia begitu-gitu kan. But the clubbing scene? Ya. The gambling? Ya. Nih korban the gambling dia. Ya, Jo. Sering main kan di belakang rumah dia kan, kamar belakang. Tutup. Set. Mukanya udah kusut kalau kalah. Ya, ambil tabungan sendiri lah. Alias ngepet duit bunda. Jangan coy. Apa lu gila lu? Apa lu bilang? Nih mana lu itu tuh bawa cepetan baru gini. Nih mana? Bunda. Gak bisa coy. Aduh, lu masa lalu. Iya. Kan udah ikhlas ya, bunda udah seneng ya Bunda sekarang. udah ikhlas. Udah ikhlas. Makanya sekarang lu harus nyenengin bunda, coy. Iya. Pol-polan, coy. Bener. Udah pasti Iya, coy. tuh. Dipetik mulu duitnya bunda. Tapi dia yang kita salut ya, ngabarin nyokapnya kayak ngabarin pacar ya. Tiap hari, saat. iya, tiap saat. Tapi kayaknya semua ada keluarga deh. Gue termasuk yang keren gitu keluarganya nih. Dimo juga begitu juga. Gue nggak tahu Bang Gali sama ini ya, sama Kak Vicky gimana. Tapi Dimo juga sering gitu. Dah gitu segala macem ngapain ngabarin. Bisa ya gitu maksudnya kok top gitu lah anak. Itu emang didikan bunda apa maksudnya lo sendiri gitu coy. Enggak, Bunda sih kayaknya. awalnya kalau si bunda itu, kalau misalkan anaknya lagi pergi kemana, nggak ada kabar, dia khawatir. Awalnya itu. Karena kenapa ya khawatir? Enggak kan semuanya. Oh, semua. Semua. Enggak emang dulu kalau misalkan gue kan nggak pulang-pulang nih. Yeah. Ada sisi yang dia bisa sama Dimo itu emang harus balik nggak? Gue harus balik malam ini. Mak gue udah nyariin gue. Udah gitu. Iya, ibarat orang dulu tuh gue di Ada batasnya. anak mama. Ada batasnya ya, istilahnya ya. Ada batasnya. Lu ke Dimoy nggak ngabarin? Aku di sini ya, Moy. Ih, ngapain kan? Saat itu. Lu kan keluarga. Iya kan harusnya semua dong. Nggak Jo nggak Iya kan di apa-apa. grup, gue biasa di grup. Di Moy, Vicky. Di Iya. grup biasanya. Aku kesini ya. Tapi gue inget kan kemarin kayak Suro gue sama dia kan. Tiba-tiba gue ingat satu scene kita di tahun 2008-7 lah. Pas tahun baru gue inget banget. Yang di air mancur Suro tuh air mancur Suro. Tiba-tiba Dimo lagi nangis. Saya kobam semua kita kan. Dimo nangis tiba-tiba inget ayah. Jadi peluk sama dia. Udah lu. Oh iya. Sampai sekarang inget gue. apa-apa. Sama lu Sama juga, bagus. coy. Tapi maksudnya itu pemandangan yang janggal gue lihat Iya. temen. Tapi lupa. Lu dipeluk Dimo. Lupa. Ada Bang Gali juga. Inget ayah gue. Masa Reoni tau-tau begitu arisan. Gak apa-apa, Ya, coy. apa-apa. Bagus kalau jadi abang Atau begitu. Kalau ada Iya. satu episode yang satu keluarga aja. Ini coy, mau coy? Enggak, waktu Di sini? mereka nggak bisa. Kan Pak, Enggak. nanti cari hari libur. Enggak gini-gini. Waktu kita main futsal. Dia ngomong gini, jangan interview abang gue Gali ya. Memberikan pancingan. Beri clue. Lu salah. Enggak, awalnya siapa gitu yang nyebut? Terus Iya, terus saya bilang, jangan. Dul jangan interview abang gue ya. Memberikan clue. that's your mistake. Larangan ada. Oh pas main bola itu iya benar. Janganlah. Jangan interview abang gue ya. Sekali nggak apa-apa sih Pak ya. Iya. Sekali. Tapi rumah paling favorit gue dulu teman-teman gue ya rumahnya dia. Emang Adam disolatin mulu kan sama bunda, sama mak nga, sama teteh. Kan pada sholat-sholat mulu tuh. Iya. Adem rumahnya, emang. Mangga kalau sholat pakai bahasa apa coy? Ya soal Arab, masa Arab lah, masa gimana? Bahasa Arab lah semua. lagi juga. gue aja nggak kenal tahu gue bisa jawab Arab. Iftitai gue doa iftitai. Nggak, udah kelar nih, sholat nih. Kan doa buat diri sendiri, buat keluarga gitu. Marah. Bahasa Arab, nadanya dia mungkin. Bukan, kan kalau doa nggak perlu pakai bahasa Iya, Arab. bahasa Doa buat Indonesia kita. bisa. Ya gue nggak pernah Habis dengar. sholat Maksudnya doa, kan dalam doa, hati. doa. Nggak pernah keluar doanya.
Honda, barandera. Itu lagi. Barandera. Final round.